Halo semua, kembali lagi di AKB, Akibat Kuota Berlebih, channel YouTube yang saya buat karena saya kelebihan kuota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas nilai buku per saham. Sorry, kayaknya kegedean ini. Saya kecilin dulu. Nah, saya akan membahas nilai buku per saham. Sorry ya, nilai buku per saham. Ini merupakan salah satu istilah yang sering akan kalian ketemui ketika kalian belajar atau membaca-baca tentang saham. Kok ribet banget sih? Harus tahu hal-hal kayak gini. Nah, menurut saya kalau kalian ingin belajar saham, itu kalian harus belajar fundamental dari suatu saham itu. Apalagi nih fundamental? Nah, sebenarnya di video sebelumnya yang menjelaskan tentang saham, saya sudah eh, mengatakan bahwa saham itu merupakan sebuah bisnis. Jadi kita harus tahu semua hal yang mendasar atau fundamental tentang bisnis tersebut. Apakah bisnisnya untung, ataukah bisnisnya rugi, keuntungannya berapa, dan lain-lain. Nah, bagi saya dan kita semua, orang-orang yang mau belajar saham yang masih pemula dalam hal bisnis, mari kita belajar sama-sama tentang beberapa istilah-istilah atau parameter dalam bisnis yang berkaitan dengan saham. Kalau boleh jujur, saya belum pernah buat bisnis, jadi semua yang saya katakan di sini sepenuhnya saya belajar lewat internet, YouTube, Google. Jadi mungkin nggak 100% sesuai dengan kenyataannya. Nah, mari kita buat cerita dulu. Misalkan saya dan 5 teman saya buat bisnis warung makan. Warung makan, WM, warung makan. Nah, modal buat bisnis ini adalah 100 juta. Nah, 100 juta, lalu bisnis ini saya bagi menjadi berapa deh? 5 saham deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. 5 saham di mana ini 2 sahamnya saya punya, saham ketiga, saham keempat, saham kelima. Nah, kayak gitu. Jadi si A atau saya itu punya 2 saham. Kalau saya rangkum, A itu punya 2 saham, B itu punya 1 saham, C punya 1 saham, D punya 1 saham. Yang artinya modal yang saya keluarkan adalah, kalau modal total 100 juta, berarti saya 2 saham itu 20 juta. Kok 40 juta, sorry. Ini 20 juta, ini 20 juta, dan si D 20 juta. Nah, kalau udah sampai di sini, berarti 100 juta itu namanya modal. Atau bahasa kerennya adalah ekuitas. Jadi ketika kalian baca laporan keuangan dan nemu ekuitas, yaitu bahasanya, itu artinya modal. Jumlah uang yang ditempatkan di perusahaan, uang yang ditempatkan. Kalau bahasa gampangnya, uang yang disetor gitulah. Ketika baru buat warung makan, misalnya kayak gini, si A nyetor 40 juta, si B nyetor 20 juta, si C 20 juta, si D 20 juta. Jadi totalnya jumlah uang yang disetor itu ada 100 juta atau modalnya 100 juta. Yang kalau dipecah menjadi 5 saham, 1, 2, 3, 4, 5, ya udah berarti si A karena nyetornya 40 juta, berarti dia berhak atas 2 saham. Atau sekitar 5, 20, 40% kepemilikan. Ini 40% kepemilikannya, ini 20%, ini 20%, ini juga 20% kepemilikan perusahaannya. Nah, dari kondisi tersebut, nilai 100 juta ini adalah modalnya, atau disebut juga ekuitas. Nah, selain itu, 100 juta ini juga bisa disebut nilai buku. Kayak gitu, nilai bukunya. Ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah, kita juga tahu bahwa ada 5 saham yang
diterbitkan oleh perusahaan ini. Anggaplah perusahaan warung makan ini perusahaan ya. Ini 5 sahamnya ya yang tadi saya sebutin. Berarti nilai buku per saham, nilai buku per saham itu adalah 100 dibagi, ini 100 ya, dibagi 5 sama dengan 20 juta. Apa artinya angka 20 juta ini? Angka 20 juta ini artinya untuk setiap satu saham itu mengandung modal sebesar 20 juta. Nah, kayak itu. Berarti jumlah modal dari satu saham itu adalah 20 juta rupiah. Kalau dalam kasus ini ya. Nah, kenapa parameter nilai buku per saham atau NBPS ini ya? NBPS ini penting. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena misalkan satu saham ini modalnya 20 juta. Nah, kalau saya mau menjual sahamnya seharga 40 juta, berarti saham ini harganya 2 kali nilai buku. 2 kali modal, kayak gitu. Kalau harganya 40 juta, 2 kali nilai modal. Kalau harga sahamnya 10 juta, karena dia nilai buku per sahamnya 20 juta sedangkan dijual 10 juta, berarti harga saham ini sama dengan setengah dikali nilai buku. Terus emangnya kenapa kalau misalnya harganya 2 kali nilai buku kah, setengah kali nilai buku kah? Nah, bahasa gampangnya gini. Untuk mendapatkan satu saham ini, di awal saya harus membayar atau menyetor uang 20 juta untuk mendapatkan satu lembar. Ketika ada kesempatan membeli satu lembarnya 10 juta, kan kita dapat diskon 50%, bener nggak? Yang awalnya dibeli 20 juta, sekarang bisa kita beli 10 juta. Berarti untung dong kalau kita bisa beli harga yang awalnya 20 juta jadi 10 juta, bener nggak? Nah, kita dapat setengah nilai buku, artinya kita dapat diskon 50% atau setengah dari harganya kita bisa beli. Apakah kita beli dengan diskon 50% tersebut? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung perusahaannya. Kayak gitu. Misal perusahaannya sedang untung ini. Warung makan ini dari modal 100 juta, punya keuntungan 100 juta per tahun gitu misalnya. Wah, itu bagus banget dong. Jadi satu tahun balik modal langsung. Udah perusahaannya untung, kok malah dijual setengahnya? Kita dapat diskon, beli nggak? Ya pasti belilah kalau itu. Tapi kita harus sedikit mempertanyakan kenapa sih dijual? Udah untung kok dijual? Mungkin yang jualnya BU butuh uang, atau sedang ada pengobatan, atau sedang kebutuhan mendadak, jadinya dia jual sahamnya. Kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa mengecek salah satunya dengan nilai buku per saham ini. NBPS ini nilai buku per saham nih. Berapa sih uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan saham dibandingkan dengan nilai modal yang ada di dalamnya gitu. Kalau ternyata misalnya warung makan tadi modalnya 100 juta, tapi profitnya 1 tahun tuh cuma 2 juta misalkan, terus harga sahamnya ditawar 30 juta, jadi dia itu 1,5 kali nilai buku per saham. Kalau saya sih nggak beli, karena dari 100 juta modalnya cuma 2 juta dan dia sudah jauh lebih mahal gitu. Nah, itu jadi nilai buku per saham ini bisa kita gunakan sebagai salah satu parameter
untuk tahu bahwa saham ini dijual mahal atau lebih murah dibandingkan modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan saham tersebut. Nah, sekian penjelasannya nilai buku per saham. Semoga kalian bisa memahami dan sampai jumpa di penjelasan istilah-istilah saham selanjutnya.